Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Zikra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan NIM 12250114265. Kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran dari pemrograman akhir tentang struktur data graph. Baiklah, graph, apa itu graph? Graph merupakan sebuah struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain, atau bisa juga disebut non-linear. Graph sendiri terdiri dari kumpulan simpul yang berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul tersebut terdapat hubungan yang saling berkaitan. Dalam graph ada istilah vertex atau juga biasa disebut node, dan juga ada edge, yang mana vertex atau node itu merupakan objek dari sebuah data, dan edge itu merupakan penghubung antara objek-objek tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis graph. Jadi yang pertama itu ada undirected graph, lalu ada directed graph, weighted graph, dan juga unweighted graph. Baiklah, kita masuk pembahasan tentang directed dan undirected graph. Apa itu undirected graph? Itu merupakan graph yang terdiri dari simpul dan tepi, tetapi dalam kasus ini tepi tidak memiliki arah atau orientasi tertentu. Dalam undirected graph itu hubungan antara simpul-simpulnya bersifat saling menghubungkan atau tidak memiliki arah. Lalu yang selanjutnya adalah directed graph. Apa itu directed graph? Itu merupakan graph yang terdiri dari simpul atau node yang terhubung oleh tepi atau edge, yang mana setiap tepi memiliki arah atau orientasi tertentu. Dengan kata lain, hubungan antara simpul-simpul dalam directed graph itu bersifat satu arah. Lalu pembahasan selanjutnya adalah weighted dan unweighted graph. Dalam unweighted graph, setiap tepi atau edge antara dua simpul atau nodes hanya mewakili adanya koneksi atau hubungan antara simpul-simpul tersebut tanpa memperhatikan bobot atau nilai numerik yang melekat pada tepi tersebut. Atau artinya itu semua tepi dianggap setara atau memiliki bobot yang sama. Lalu selanjutnya adalah weighted graph. Weighted graph adalah jenis graph yang dimana setiap tepi antara dua simpul memiliki bobot atau nilai numerik yang menggambarkan seberapa kuat atau pentingnya hubungan antara simpul-simpul tersebut. Bobot ini bisa berupa angka, jarak, biaya, waktu, atau parameter lain yang relevan tergantung pada konteks aplikasi. Lalu selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan graph. Yang pertama itu graph digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi. Lalu yang kedua dapat digunakan dalam pemodelan grafik. Lalu graph dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Selanjutnya Google Maps menggunakan graph untuk menemukan rute terpendek. Lalu graph digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Lalu yang terakhir, pada state transition diagram, graph digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Lalu selanjutnya adalah kelebihan graph. Yang pertama, kelebihan graph itu adalah dengan menggunakan graph, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node, atau juga disebut dengan simpul. Lalu yang kedua, kelebihan graph adalah graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan juga BFS.
Lalu kelebihan Grab yang ketiga adalah Grab dapat membantu kita dalam mengatur data. Lalu yang keempat adalah kelebihan Grab tersebut karena strukturnya yang non-linear membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Lalu yang terakhir adalah kekurangan Grab. Yang pertama itu kekurangannya adalah Grab menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani. Lalu kekurangan Grab yang kedua adalah memiliki kompleksitas memori yang besar. Dan juga yang ketiga kekurangan Grab itu adalah jika Grab direpresentasikan dengan agensi matriks, maka Edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian Grab juga sulit dilakukan. Baiklah, ini tentang Grab-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana codingan live dari Grab tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai masuk ke live codingnya. Jadi yang pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasinya, dan di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Setelah dibuka aplikasi yang seperti ini, baru kita buat kelasnya dulu. Sini request kita buat saja Grab. Setelah kita buat kelasnya, lalu kita buat integer sebagai jumlah simpulnya. Jadi kita buat dulu di sini. Buat. Lalu selanjutnya kita buat dulu linked listnya. Setelah itu, setelah terbuat linked listnya, baru kita buat konstruktor untuk memasukkan datanya. Jadi kita buat di sini public Setelah kita buat konstruktornya, baru kita tambahkan edge ke dalam grabnya. Jadi yang kita buat itu public void
setelah kita buat untuk menambahkan edge ke dalam grafnya, selanjutnya adalah kita menampilkan grafnya tersebut. Jadi codingannya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk PSVM ya. Baru kita masukkan jumlah simpulnya. Lalu kita masukkan ke dalam link list ya. Selanjutnya baru kita menambahkan edge di antara simpul-simpulnya. Jadi yang pertama itu kita buat dulu graph dari 0 dan 2. Lalu dan 3.
dari 1 ke 3. Selanjutnya dari 1 ke 4. Selanjutnya 2 ke 3. Lalu 2 ke 4. Selanjutnya dari 2 ke 5. Lalu 3 ke 4. Lalu 3 ke 5. Lalu yang terakhir dari 4 ke 5. Lalu untuk menampilkan grafnya kita buat di sini graf dot cetak graf. Setelah selesai baru kita coba run. Nah, inilah simpul-simpul yang terhubung antara node-node-nya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.